Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya hendak berbagi tentang mindset yang menjadi jebakan untuk para trader pemula. Dan lakukan hal ini maka sangat bisa dipastikan Anda teman-teman semua akan rontok di tengah jalan. Mengapa demikian? Mari kita bahas. Jadi pembahasan hari ini kita mulai dengan biasa pendahuluan, kemudian mengapa terlalu percaya diri itu tidak bagus untuk trading saham, dan kemudian juga tentang FOMO, fear of missing out, jadi takut kehilangan. Yang kemudian berikutnya mentalitas judi, yang kelima tidak disiplin, dan yang keenam tidak mau belajar. Nah, kita bahas satu-satu. Trading saham itu seru, betul seru. Tapi banyak trader pemula yang langsung rontok atau nggak lama kemudian rontok karena ini bukan masalah teknikal semata, tapi juga karena mindset yang salah. Apa itu? Banyak sebenarnya mindset yang perlu dimengerti, dipahami di dalam hal trading saham atau jual beli saham atau bisnis saham, atau orang banyak bilang main saham ya. Tapi ini beberapa hal yang mungkin kita bisa bahas bersama, saya share. Yang pertama, terlalu percaya diri. Ya, percaya diri itu penting, tapi harus punya dasar yang kuat karena bisa menjerumuskan ke jurang kerugian. Misal begini, kita sudah percaya satu orang atau satu ilmu, kemudian kita sangat percaya dengan pandangan itu dan ternyata tidak sesuai. Nah, kebanyakan para trader nih yang kemudian gagal ya, mencari hal yang paling benar karena begitu benar itu rasanya senang ya. Oh, saya benar dong, analisa saya benar. Padahal tidak ada analisa saham siapapun itu, bahkan yang paling top sekalipun, yang 100% selalu benar. Bahkan kalau Anda teman-teman baca para trader, nggak cuma lokal tapi juga internasional, yang berhasil itu profit per tahunnya sebetulnya tidak gede-gede amat, tapi mereka mendapatkannya secara konsisten. Anda bisa cek siapapun ya, Soros lah atau yang bergerak di investing, ya investing, Warren Buffett itu bisa sampai ribuan kali lipat itu karena dia mulai dari masih muda sampai kemudian usianya sekarang udah hampir 100 tahun ya. Jadi ada yang investing itu perlu waktu yang lama, dan itu pun juga tidak semua orang bisa ya. Kemudian trader karena merasa harus benar, sehingga ketika mendapati bahwa yang diyakini tidak benar, mencari lagi, dan mencari lagi. Padahal tidak ada yang benar-benar 100% benar. Itulah sebabnya ketika kemudian kita melakukan analisa dan benar, jangan terlalu merasa paling benar karena itu akan menyebabkan mengabaikan yang lain, dan kemudian ketika analisa yang tadinya benar diterapkan di saham yang lain ternyata tidak cocok, maka akan menyebabkan penyesalan, dan yang paling berat adalah menyebabkan keputusasaan. Dan kemudian trading terlalu agresif. Ini yang penting juga dipahami bahwa banyak yang kemudian melakukan atau menggunakan leverage yang terlalu tinggi. Apa itu leverage? Leverage itu begini, ketika kita trading saham, ada beberapa sekuritas yang memberikan yang namanya pinjaman. Pinjaman itu leverage. Margin, istilah yang paling populer, margin. Ketika Anda, misalkan saja ini, saya berikan contoh di Indo Premier, ketika Anda apply atau mengajukan untuk bisa day trading, maka dia akan memberikan margin sampai 10 kali kalau tidak salah. Artinya kalau kita punya modal 100 juta, maka kita bisa trading ya, bisa trading sampai 10 kalinya atau sampai dengan 1 miliar. Nah, bayangkan kalau kita gunakan semua secara agresif, maka kita mengambil risiko ya, mempertaruhkan tidak hanya modal kita yang 100 juta, tapi 1 miliar. Bayangkan kalau ternyata zong ya, ternyata tidak sesuai dengan harapan, maka kita akan menanggung yang namanya hutang, dan hutang itu harus dibayar. Jadi itulah kenapa ada yang namanya money management. Management itu kurang lebihnya begini, ketika kita memiliki modal 100 juta, bahkan kita tidak boleh, atau sebaiknya jangan ya kita anggap saja tidak boleh ya, jangan sampai 100 juta itu kemudian dipakai semua. Ketika kita trading, satu trade itu, satu perdagangan ya, satu kali transaksi itu maksimal
kerugian yang bisa ditanggung sebetulnya ada aturan yang dipahamin atau diterima secara umum tidak lebih dari 2%, 1 sampai dengan 2%. Kemudian kalau kita memiliki banyak trade, banyak transaksi, keseluruhan transaksi itu juga jangan sampai lebih dari 5 atau 6%. Jangan lebih dari itu. Bahkan yang lebih konservatif lagi, uang 100 juta itu masih bisa dibagi lagi menjadi uang yang benar-benar dilakukan untuk trading 30%, kemudian sisa 70% dibagi lagi 50%-nya untuk cadangan untuk kasus-kasus tertentu, kemudian 20%-nya untuk memberikan rasa aman bahwa bagaimanapun toh masih ada dana yang tersimpan sebagai modal. Jadi memberikan rasa aman ya. Dan yang berikutnya adalah tidak punya plan B, jadi mempersiapkan diri jika prediksi meleset. Nah, ini kaitannya dengan stop loss. Kita nanti akan bahas lebih lanjut ya. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa banyak yang takut kehilangan. Kita ketika ada saham A naik, kemudian naik lagi, udah naik beberapa kali, kita merasa waduh kalau kita nggak ikut nanti naik lagi kita kehilangan. Maka banyak ya yang saham sudah naik beberapa kali, ada yang bukan ada banyak ya, banyak yang ikutan untuk beli karena merasa bahwa kenaikannya akan berlanjut. Dan memang ada beberapa yang benar-benar kenaikan itu berlanjut, tapi ini juga yang menyebabkan yang namanya FOMO, fear of missing out. Ini akan membuat panik dan buru-buru, dan kalau ternyata tidak naik ya sudah wassalam, uangnya sangat mungkin akan hilang. Nah, ini yang mentalitas atau mindset yang harus benar-benar kita hindari. Trading itu bukan judi, dibutuhkan analisa, strategi, dan manajemen risiko. Intinya begini, kalau kita tidak melakukan analisa, tidak memiliki strategi, dan tidak menggunakan manajemen risiko, maka 100% itu adalah judi. Karena kita menggantungkan diri pada yang namanya mudah-mudahan berhasil. Ya, jadi harus bisa bedakan antara probability ya, probabilitas, dengan possibility ya, possibility itu bisa ya bisa enggak, mudah-mudahan terjadi begini. Nah, itu ada kaitan yang sangat erat dengan perjudian. Tapi kalau probabilitas itu sangat mungkin terjadi, tapi bisa juga enggak. Itu terjadi atau probabilitas itu ada karena adanya analisa, adanya strategi, dan dilakukannya manajemen risiko atau risk management. Nah, ciri-ciri yang lain ya, ikut-ikutan tren, membeli saham tanpa riset, ya hanya karena populer ya, kemudian berharap untung besar, tadi semua dana yang dimiliki dimasukkan ke dalam trading, kemudian tidak pakai stop loss, itu yang penting. Kalau tidak pakai stop loss ya wassalam saja ya. Disiplin itu juga penting. Artinya apa? Ketika kita sudah punya belief system bahwa kita untuk masuk itu menggunakan misalnya saja VSA, kemudian juga RSI ya, Relative Strength Index, kemudian MA20, Moving Average 20. Apabila harga di atas Moving Average 20, kemudian volume spread analisisnya mendukung dan juga Relative Strength Index yang mendukung, maka saatnya untuk beli. Disiplin, apapun yang terjadi disiplin, dan dilakukan stop loss itu juga disiplin. Kalau tidak dilakukan secara disiplin, maka ya tidak akan ada kesuksesan. Trader yang tidak disiplin itu sering melanggar rencana trading. Itulah kenapa kita perlu membuat yang namanya trading plan, rencana trading. Maksudnya bagaimana? Kita rencanakan terlebih dahulu nanti akan masuk di saham apa, di harga berapa. Kalau loss, kalau harga turun, di harga berapa kita harus keluar, harus exit, harus jual. Dan berapa banyak kita harus beli maksimal. Tidak boleh lebih. Itu yang namanya trading plan. Jadi orang yang tidak disiplin itu masuk dan keluar pasar tanpa strategi yang jelas. Strateginya tadi ya, jadi tahu masuk di harga berapa, saham apa, kemudian risiko yang akan ditanggung maksimal berapa, itu berkaitan dengan stop loss ya, dan belinya di berapa banyak maksimal, tidak boleh dari itu. Nah, yang berikutnya ini yang kita juga harus pahami bahwa trading itu melibatkan uang dari yang kecil sampai yang besar, bisa jadi sangat besar, miliaran. Nah, bayangkan untuk menjadi dokter aja perlu sekolah minimal 4 tahun, dan itu tidak langsung jadi dokter, ada proses lanjutan. Belum biaya lagi yang dikeluarkan untuk bisa menjadi benar-benar dokter, apalagi kalau kemudian mengambil spesialisasi. Nah, kalau kemudian kita menganggap bahwa saham cuma baca buku sebentar kemudian kita masuk, ya jangan harap untuk bisa
berhasil, dan kalaupun gagal ya sudah, jangan disesali. Itulah kenapa perlu belajar, karena banyak ilmu, dan banyak ilmu ini juga tidak harus diserap semua, tapi kita perlu tahu semua. Bukan perlu tahu semua, perlu tahu banyak, sehingga kita bisa memilih mana yang sesuai dengan risk appetite kita, dengan style kita, dengan psikologi kita. Akibat yang tidak mau belajar itu ya, kita gampang ditipu, terjebak dalam investasi bodong atau skema Ponzi karena malas. Jadi ada yang menawarin investasikan segini nanti akan dapat segini, itu mayoritas penipuan. Kemudian menggunakan strategi yang usang, yang sebetulnya sudah tidak valid lagi, tapi tetap kita ikuti. Dan analisa itu banyak ya yang memberikan analisa, memberikan rekomendasi. Ada yang memang benar, ada yang tidak, karena semata dalam tanda kutip lebih ke penipuan saja. Nah, kesimpulannya kita simpulkan saja bahwa mindset yang benar itu penting. Tidak hanya yang tadi saya bilang, ada beberapa lagi yang lain. Kalau teman-teman atau kita bisa pelajari, maka kita akan bisa mendapati mindset mana yang benar-benar kita perlukan, termasuk juga rasa syukur. Dan tadi, karena trading itu di saham itu, ada orang bilang saham itu, bisnis saham itu ya bisnis penyesalan, apapun bisa disesali. Nah, itulah kenapa kita perlu punya rasa syukur, grateful ya. Jadi jangan sampai tidak ada rasa syukur. Apapun yang kita dapatkan, kita syukuri. Dengan persiapan yang matang, pasti bisa jadi trader yang sukses. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.